Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Darul Arqam yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah, setinggi-tingginya kita bersyukur atas segala nikmat yang terus tercurah kepada kita. Di antara yang paling pokok dan utama adalah nikmat kita istiqamahkan dalam iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini mampu kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitasnya hingga menjelang datangnya kematian kita nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, suri tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta umatnya. Semoga kelak di akhirat kita terpilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, sehingga kita dengan mudah diperkenankan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian yang merupakan bagian dari rukun khutbah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Ketahuilah wahai saudara, Rajab itu bulan istimewa. Keutamaannya ada 5. Mari kita pelajari bersama. Pertama, termasuk bulan haram, jangan lupakan. Jaga sikap dan ucapan, tidak berbuat kezaliman. Kedua, ada peristiwa Isra Mi'raj dari baginda Nabi Muhammad menerima perintah salat fardu yang 5. Ketiga, bulan pertaubatan. Banyak memohon ampunan, beristighfar terus ucapkan atas dosa yang kita lakukan. Keempat, dekat dengan bulan Al-Quran diturunkan, yaitu bulan suci Ramadan. Wajib puasa selama sebulan. Kelima, kita berdoa mustajab, cepat terkabulnya. Mohon pada Allah Ta'ala berkah, selamat, damai, bahagia. Para jamaah sekalian, dari bait-bait syari indah yang saya bacakan tadi, kita mendapatkan informasi penting di sini, yaitu keistimewaan dan keutamaan bulan Rajab. Alhamdulillah, kita bersyukur akhirnya pada kesempatan ini kita masuk bulan Rajab tanggal 12 1444 Hijriah. Allah SWT menciptakan perputaran waktu yang ada, yang dimulai dari hari, pekan, bulan, tahun. Detik demi detik, jam demi jam, seluruhnya memiliki keutamaan dan keistimewaan. Bila kita benar-benar menggunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk datangnya bulan Rajab ini
paling tidak ada 5 keistimewaan dan keutamaan yang mesti kita pahami dan kita pelajari dengan segenap hati dan jiwa kita dan akal yang diberikan kepada kita. Yang pertama, termasuk bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang disucikan, di mana kita diperintahkan untuk dapat menjaga sikap kita, baik bentuknya perbuatan maupun ucapan. Jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat semena-mena kepada makhluk-makhluknya, mencaci, merendahkan, mengumpat, menggibah dan lain sebagainya. Salah satu bulan haram Rajab ini disebutkan dan diinformasikan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setiap tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ini ketetapan Allah di mana diciptakannya langit dan bumi. Di antaranya pada bulan-bulan hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan saat ini bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim terhadap diri kamu sendiri, dan janganlah kamu memerangi orang-orang musyrik. Dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang senantiasa terus menghimbau dan mengingatkan kepada semua umatnya agar dapat menjaga sikap dan ucapan kita, terutama pada momen bulan Rajab ini. Jangan sampai dengan begitu mudahnya ucapan kita menyakiti saudara-saudara kita, dan begitu mudahnya tangan kita menzalimi orang-orang di sekitar kita, karena ini adalah pelanggaran berat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat akbar, spektakuler, dan belum pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad, dan tidak akan pernah terjadi setelah Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, merupakan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke langit tertinggi, puncaknya di Sidratul Muntaha, untuk menerima satu perintah, yaitu salat fardu 5 waktu. Inilah diantara bulan Rajab memiliki keistimewaan dan tidak dimiliki pada bulan-bulan lainnya, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala dulu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menerima secara langsung perintah salat 5 waktu. Seluruh syariat perintah-perintah itu semuanya diterima di bumi kecuali salat. Ini artinya salat adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan kita. Berani meninggalkan salat sama artinya menghancurkan agama kita sendiri. Agama kita tidak akan pernah tegak dan teguh, berdiri kokoh di atas muka bumi ini kalau salat berani kita tinggalkan. Selama ada salat, maka agama kita akan terus dapat berkibar dan menyebar di atas muka bumi ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, alhamdulillah di masjid ini yang kami amati seluruh jamaahnya begitu semangat
dalam sholat berjamaah 5 waktu. Ini adalah hal yang sangat utama dan sangat baik dalam ajaran agama kita. Maka mari kita terus pertahankan hal yang baik ini. Kemudian kita ajak saudara-saudara kita yang belum sholat, keluarga kita, anak keturunan kita, agar mereka juga melanjutkan kebiasaan baik kita untuk meneruskan sholat berjamaah di tempat ini. Karena dengan sholat itulah agama kita akan terus tegak berdiri kokoh sampai hari kiamat nanti. Maka melalui momen Isra Mi'raj dan momen bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama mengobarkan semangat untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat di mana kita tinggal. Kemudian berikutnya, di antaranya keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah merupakan bulan pertaubatan. Kita benar-benar bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam Islam sangat mudah. Tinggal kita mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian kita menyesali perbuatan-perbuatan kita yang salah. Lalu kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itulah cara atau metode kita untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan bahwa saya adalah makhluk yang tidak berdosa. Ketika kita mengatakan saya adalah makhluk yang tidak berdosa, sesungguhnya itu adalah suatu dosa. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Siapapun itu, apapun pangkatnya, derajatnya, statusnya, apakah dia orang biasa, apakah dia ulama, semuanya pasti pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, siapapun itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah mereka yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi mencontohkan kepada kita untuk taubat ini hendaknya menjadi rutinitas kita setiap hari. 100 kali minimal kita baca, agar dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadari benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan momen pada bulan Rajab ini adalah bulan terbaik kita bertobat, benar-benar bertobat. Karena bertobat ini perintah kepada kita semuanya, bukan saja kepada orang-orang yang pernah melakukan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian berikutnya, keempat, bulan Rajab adalah bulan dekat dengan datangnya bulan Ramadan. Umumnya kita kalau sudah memasuki bulan Rajab, kita akan terbayang dalam hati dan benak kita bahwa sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Maka kita melakukan persiapan melalui rangkaian amal soleh. Di antaranya tadi kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita jaga sikap-sikap buruk kita. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan zalim, agar puasa yang kita lakukan nanti adalah puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dapat memasuki puasa tahun ini sekitar 2 bulan lagi. Apalagi tahun depan. Tahun ini saja kita tidak ada kepastian apakah kita dapat memasuki bulan suci Ramadan ini. Maka dengan kita bertobat di bulan Rajab ini, kemudian kita menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia, senang, riang, gembira. Seandainya kita meninggal di bulan Rajab ini dan tidak sampai umur kita kepada bulan Ramadan, insya Allah pahalanya tidak kurang. Kita berdoa semoga tahun ini 2 bulan kurang lebih
Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Yang terakhir, pada bulan Rajab ini kita banyak berdoa karena termasuk bulan yang mustajab. Ketika kita berdoa, terutama di malam hari, benar-benar kita berdoa, khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai hajat-hajat kita, apa keinginan kita. Mungkin selama ini keinginan kita, cita-cita kita belum tercapai, maka kita maksimalkan bulan Rajab ini, terutama di malam hari, dari malam pertama sampai malam 10, untuk berdoa, mengiba, memohon, benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima dan menyampaikan hajat-hajat baik kita. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, menjelaskan bahwa malam Rajab adalah bagian dari malam yang sangat mustajab. Balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layal, fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban. Telah sampai kepada kita, kemudian dikatakan kepada kita, sesungguhnya doa yang mustajab dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam, yaitu malam Jum'ah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, kemudian malam awal dari bulan Rajab, dan pertengahan di bulan Sya'ban. Kita adalah manusia yang tidak bisa apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Kita adalah makhluk yang sangat lemah. Maka seluruh nabi mengajarkan kepada kita agar kita banyak berdoa, memohon segala-galanya. Terutama yang kita mohon di sini ada 4. Memohon berkah, keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami mohon pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini nanti adalah bulan penuh berkah, dan sampaikanlah umur kami agar dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Juga kita berdoa agar kita selamat dari perbuatan-perbuatan buruk kita, selamat dari perbuatan-perbuatan makhluk baik yang nampak maupun tidak nampak. Kemudian kita berdoa agar kita selalu damai dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan kedamaian kita akan bisa beribadah dengan maksimal. Dengan hidup damai maka akan tercipta kerukunan, persatuan, dan kebersamaan dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita berdoa dengan doa bahagia yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita cari adalah bagaimana hidup kita bahagia. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Di dunia kita bahagia karena kita memiliki iman Islam yang kuat. Dipermudah semua urusan kita, dijadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Di akhirat kita bahagia karena kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan mudah dan sukses bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surganya. Itulah puncak kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa berdoa pada bulan Rajab ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu untuk dapat kita maksimalkan menyambut bulan Rajab ini dengan hal-hal yang disyariatkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar
وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها بطن وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة